Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Rizky Andini dengan NIM 200603110. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep pada materi gaya siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang pertama adalah latar belakang. Idealnya, penerapan model pembelajaran yang tepat dapat mempengaruhi motivasi dan kelancaran proses belajar guna meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa. Pemahaman konsep dapat berubah siswa dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Pemahaman konsep sangat penting untuk mengukur kemampuan kognitif siswa yang meliputi kemampuan menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, dan membandingkan. Dikarenakan memerlukan pemahaman dalam menghubungkan pemecahan masalah dengan konsep yang sudah dipelajarinya. Nah, kondisi di lapangan pada proses pembelajaran masih menggunakan model yang tidak sesuai dengan karakteristik IPA. Pembelajaran berpusat pada guru dan siswa hanya dipaksa untuk menghafal informasi. Nah, di sini kita dapat melihat proses pembelajaran di kelas kebanyakan diarahkan pada kemampuan siswa untuk menghafal informasi dan otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran yang seperti ini membuat siswa menjadi cepat bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas, sehingga mereka sering bermain dan tidak memperhatikan pembelajaran. Bahkan, mereka sering berbicara dengan teman-temannya ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, sehingga kelas menjadi tidak efektif, gaduh, dan pelajaran yang disampaikan oleh guru menjadi tidak efektif. Selanjutnya, solusi dari permasalahannya yaitu adalah penggunaan model pembelajaran problem-based learning untuk materi gaya dan gerak pada pembelajaran IPA guna menciptakan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Nah, problem based learning ini mempunyai potensi besar untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna. Dapat dilihat dari proses pembelajaran saat sedang berlangsung. Guru sebagai fasilitator sering kali mendorong siswa untuk bertanya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat, dan memberikan pengajaran kepada siswa secara individu maupun kelompok. Selain itu, guru juga menginstruksikan siswa untuk melakukan kegiatan observasi untuk memecahkan masalah yang disajikan. Nah, keadaan ini menunjukkan bahwa model problem-based learning dapat lebih memusatkan perhatian pada siswa dan meningkatkan keaktifan juga motivasi belajar siswa. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti sebutkan tadi, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat peningkatan pemahaman konsep materi gaya dan gerak pada siswa kelas 4 sekolah dasar dalam pembelajaran menggunakan problem-based learning? Yang kedua, bagaimana respon siswa dalam meningkatkan pemahaman problem-based learning? Peneliti mengambil tujuan penelitian untuk mengetahui dan menelaah. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep, materi gaya dan gerak siswa kelas 4 sekolah dasar dalam pembelajaran menggunakan respon siswa dalam meningkatkan pemahaman. Yang pertama, diharapkan penelitian ini akan menjadi tinjauan bagi penelitian selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi guru dalam proses pembelajaran di SD, khususnya mengenai model pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya, memberikan gambaran dan pembelajaran menggunakan model problem-based learning agar prosesnya memberikan manfaat bagi kepala sekolah sebagai pemimpin yang memiliki peranan penting dalam membantu proses. Kajian teori yang pertama adalah mengenai pemahaman konsep. Nah, pemahaman konsep ini merupakan aspek yang sangat penting untuk menguasai berbagai bidang ilmu, tercapai apabila guru dan siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan di dalam kelas. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa, dan siswa tidak hanya sekadar mengingat pembelajaran yang akan diajarkan oleh gurunya. Pemahaman konsep juga membantu siswa untuk berdasarkan
beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa menguasai berbagai bidang ilmu yang membantu siswa untuk kemampuan seseorang untuk memahami atau mengerti materi setelah orang tersebut mengetahui mengharuskan siswa untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan di mana siswa harus memahami dan memenuhi pemahaman konseptual agar tidak dijelaskan dengan membuat diagnosis, mengubah pola pengajaran, dan tidak dapat memahami pemahaman konsep yang baik, siswa tersebut akan kesulitan dalam memahami materi dan mengerjakan soal. Selanjutnya adalah model problem-based learning. Model problem-based learning dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa melalui partisipasi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada mata pembelajaran IPA. Model problem-based learning memungkinkan siswa untuk meningkatkan kognitif menyelesaikan masalah sesuai dengan topik yang diberikan dalam kegiatan eksperimen. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton, karena yang meningkatkan minat siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga hasil belajar siswa juga meningkat. Selanjutnya adalah gaya dan gerak. Gaya adalah kekuatan yang dapat membuat benda bergerak, merubah kedudukan, atau mengalami perubahan bentuk. Gaya juga dapat berupa dorongan atau tarikan yang mempengaruhi keadaan suatu benda, sedangkan gerak adalah berpindahnya kedudukan suatu benda terhadap benda lain akibat diberikan gaya. Gaya dapat mempengaruhi pergerakan benda, seperti benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, benda bergerak menjadi lebih cepat atau lambat, dan benda bergerak ke arah lain. Indikator pemahaman konsep. Indikator pemahaman konsep menurut Anderson dan Cradwell dalam Lias Mayer tahun 2019 mencakup 7 proses kognitif. Yang pertama ada menafsirkan atau interpreting. Menafsirkan adalah kemampuan siswa untuk mengubah informasi yang disajikan dari satu format ke format lain. Interpretasi dapat mengubah teks menjadi teks, gambar menjadi teks, angka menjadi teks, atau teks menjadi angka, dan sebagainya. Memberikan contoh adalah kemampuan siswa untuk memberikan contoh spesifik dan contoh konsep secara umum. Siswa dapat mengidentifikasi pengertian, mengenali makna, dan memahami konsep. Klasifikasikan atau classifying. Mengklasifikasi suatu kategori. Klasifikasi juga adalah kemampuan siswa untuk mengenali teori atau konsep tertentu. Exemplifying cari contoh spesifik. Maka klasifikasi dan siswa mencari konsep umumnya. Summarizing. Siswa dikatakan mempunyai suatu pernyataan yang menggambarkan informasi yang lebih sederhana dengan menggunakan bahasa sendiri, atau menyimpulkan atau inferring. Menentukan pola berdasarkan beberapa studi inferensi apabila mampu membayangkan konsep dengan cara memberikan karakteristik yang dapat menarik kesimpulan ketika tidak ada hubungan. Selanjutnya ada membandingkan kemampuan siswa untuk mengevaluasi, menemukan perbedaan, dan dengan cara membaca, memahami, dan menentukan relevansi untuk kemudian. Dan yang terakhir ada menjelaskan atau explaining. Menjelaskan adalah mengenai keadaan, fakta, dan data sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menjelaskan juga merupakan kegiatan mengorganisasikan suatu materi dalam urutan yang terencana dengan baik dan disajikan dengan benar. Selanjutnya ada sintaks atau langkah-langkah dari model problem-based learning.
Model problem based learning memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa untuk terlibat semangat dan konsentrasi dalam pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasikan dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan kesempatan untuk melaksanakan proses tanya jawab dan penyampaian pendapat agar siswa lebih memahami pembelajaran. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan bertukar informasi antar individu dalam kelompok sebagai sarana untuk menentukan solusi dari permasalahan yang telah disediakan. Yang keempat, mengembangkan penguatan dan kesempatan kepada kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi dan saling menanggapi antar kelompok. Dan yang terakhir, menganalisis dalam pemecahan masalah. Di sini guru membimbing siswa untuk membuat rangkuman dan memberikan evaluasi pada yang digunakan pada penelitian ini adalah mixed method. Mixed method adalah metode penelitian yang menggabungkan dua metode penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif, dalam satu kegiatan penelitian secara bersamaan dan objektif. Untuk desainnya, yaitu explanatory design. Desain explanatory penelitian kompleks yang dilakukan secara berurutan kualitatif. Pada tahap pertama kuantitatif, dan pada tahap kedua dan wawancara. Pada penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu apakah kemampuan pemahaman konsep IPA, siswa kelas 4 penelitian ini menggunakan eksperimen dengan desain one group. Poin pretest digunakan untuk mengetahui kemampuan pemahaman. Perlakuan digunakan untuk proses pembelajaran yang menggunakan model digunakan untuk mengetahui pemahaman konsep pada kelas. Kualitatif pada penelitian ini terfokus pada rumusan masalah. Pembelajaran siswa dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya. Pembelajaran menggunakan model problem based learning. Tujuan metode kualitatif adalah untuk memberikan tindak lanjut dari penjelasan hasil kuantitatif. Fase penelitian dan subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 sekolah dasar yang berlokasi di Kecamatan Ngampra, Kabupaten Bandung Barat, yaitu di Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini yang pertama ada lembar tes kemampuan pemahaman konsep siswa yang digunakan dalam pretest dan posttest yang terdiri dari 7 indikator pemahaman konsep. Yang kedua ada lembar observasi guru yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada lembar angkat siswa model problem based learning. Dalam proses penelitian, peneliti melakukan sintaks dalam model pembelajaran problem based learning dimulai dari orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, membimbing penyelidikan individual dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah. Pada pelaksanaannya, peneliti telah melakukan rencana pembelajaran yang telah diberikan dengan hasil mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa, peneliti telah melakukan uji normalitas, paired sample t-test, dan endgain. Pada hasilnya, untuk yang pertama yaitu peneliti melakukan pretest dan posttest. Pada hasil pretest, 3 siswa dinyatakan tuntas, sedangkan 27 siswa lain dinyatakan belum tuntas. Begitupun apabila dihitung nilai rata perlakuan pembelajaran menggunakan model problem based learning, yaitu hanya 49.
Terdapat nilai minimum yaitu 15 dan nilai maksimum 85 dengan rata-rata nilai yaitu 48,87. Lalu pada hasil post-test, dari 30 orang 5, nilai maksimum 100 dan nilai rata-rata yaitu 87,97. Pada hasil post-test juga dapat dinyatakan bahwa 20 siswa tuntas di atas KKM dan 2 siswa dinyatakan belum tuntas. Berdasarkan data tersebut, nilai signifikansi yang digunakan yaitu Shapiro-Wilk baik pretest maupun post-test adalah 0,638 dan 0,064. Berdasarkan nilai signifikansi yang telah ditentukan, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Sedangkan apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data dinyatakan tidak normal. Dalam hasil yang didapatkan dari peneliti, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Selanjutnya adalah pengujian paired sample t-test. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan pada SPSS, nilai sig-to-tail yang didapatkan adalah 0,000. Artinya, nilai sig-to-tail kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa nilai pretest dan post-test memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah menggunakan model problem-based learning. Dapat disimpulkan juga bahwa terjadi peningkatan kemampuan pemahaman konsep materi gaya dan gerak siswa kelas 4 sekolah dasar setelah diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Uji yang ketiga yaitu uji N-Gain. Nilai N-Gain score yang didapatkan yaitu 0,7857 atau N-Gain persen yaitu 78,57. Berdasarkan kriteria dari uji N-Gain tersebut, maka skor itu dapat disimpulkan bahwa mendapatkan kriteria tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep materi gaya dan gerak pada siswa kelas 4 mengalami peningkatan yang signifikan setelah diberikan perlakuan pembelajaran menggunakan model. Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengetahui respon siswa, peneliti telah memberikan angket kepada siswa dengan memberikan 10 perhitungan persentase rata-rata untuk menjawab pertanyaan yang 93,33% siswa mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, 7 merasa senang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 7 tidak merasa kesulitan ketika pembelajaran di dalam kelas. 83 menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. 80 memahami materi gaya dan gerak yang disampaikan dengan mudah. 8 sama dengan baik bersama teman. 76,60 materi gaya dan gerak yang sudah disampaikan dengan baik. Persen siswa menyukai pembelajaran IPA yang dilakukan menyimak penjelasan yang diberikan oleh guru. 75% siswa 75% siswa tidak merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas secara kelompok dan lebih menyukai bekerja secara individu. 8 Selanjutnya, untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah ketiga yaitu kesulitan guru dalam penerapan model pembelajaran problem-based learning, peneliti telah melakukan observasi dan hasil wawancara. Yang pertama, pada kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan urutan. Wawancara dapat diketahui dalam mengatasi kesulitan pembelajaran langsung atau melaksanakan tutor sebaya. Yang kedua, karena media yang terbatas. Yang ketiga, sama problem-based learning masih terbatas sehingga memilih menggunakan model ceramah
Dan yang terakhir, guru memahami pembelajaran menggunakan model dan mudah dipahami sehingga hasil belajar dan pemahaman konsep siswa lebih tinggi. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan 3 kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. Yang pertama, terhadap pemahaman konsep siswa kelas 4 sekolah dasar, materi gaya dan gerak. Dilihat dari hasil pretest siswa yang semula hanya mendapatkan nilai rata-rata 88 pada saat dilaksanakan 30 siswa yang tuntas menjadi 28 dari 30 siswa yang 22. Yang kedua, yaitu respon siswa dalam meningkatkan kemampuan model problem-based learning sangat baik dilihat dari presentasi rata-rata merasa senang dan antusias mengikuti pembelajaran, senang berperan dalam pembelajaran, dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dapat memahami materi, kerjasama yang baik dengan teman, mampu menjelaskan kembali materi, menyukai pembelajaran IPA yang dilakukan dengan penjelasan yang diberikan oleh guru, tidak merasa kesulitan pembelajaran yang diberikan tayangan berupa gambar, video, dan suara. Selanjutnya, kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model problem-based learning, materi gaya dan gerak pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Pengetahuan atau pengetahuan yang terbatas dapat diasah dengan mempelajari model pembelajaran secara mandiri, mengikuti webinar, dan pelatihan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan model pembelajaran problem-based learning materi gaya dan gerak pada siswa kelas 4 SD dengan akhir, ada saran bagi pembaca yang dapat peneliti sampaikan. Yang pertama adalah pembelajaran dengan menggunakan PBL membutuhkan pemahaman waktu dan pembelajaran dengan model ini dihadapkan memiliki motivasi agar siswa mampu memecahkan masalah yang diberikan dengan baik. Pemahaman konsep bergantung poin keahlian yang harus diaktifasi dalam pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Penggunaan Sekian presentasi skripsi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada